Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas tentang sosiologi pendidikan. Apa sih sosiologi dan pendidikan itu? Sosiologi sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama sosios yang berarti sosial dan logos yang berarti ilmu. Jadi, jika digabungkan menjadi ilmu sosial. Sosial itu apa sih? Sosial adalah proses interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Dan pendidikan itu apa sih? Pendidikan menurut Nasution adalah proses memanusiakan manusia secara manusiawi. Artinya, ada proses pentransferan ilmu dari yang tahu kepada yang tidak tahu, sehingga yang tidak tahu akan menjadi paham dan tahu dari ketidaktahuannya. Pengertian sosiologi secara umum yaitu kajian sosiologis yang mempelajari hubungan antar masyarakat, interaksi sosial dalam paradigma pendidikan. Artinya, dalam sosiologi pendidikan ada hubungan pengajaran, pelatihan, dan pengetahuan dalam perubahan sosial di masyarakat. Apakah ada kaitan antara ilmu sosial dan pendidikan? Jawabannya iya, ada. Contohnya di sekolah. Nah, dalam pendidikan itu yang kita ajarkan manusia dan bukan robot. Maka dari itu, kita memerlukan proses interaksi antara guru dan murid. Yang pertama, interaksi guru dan siswa, yaitu berkaitan dengan pengajaran dan penyampaian pengetahuan antara seorang guru dan murid. Ketika menyampaikan materi dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya akan terjadi interaksi. Contohnya, anak-anak, sampai di sini apakah kamu paham? Maka anak-anak akan menjawab, paham Bu, atau paham Pak. Nah, itulah yang disebut interaksi antara guru dan siswa. Poin yang kedua, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Di sini ada 3 bahasan. Yang pertama, hubungan pendidikan dengan sistem sosial atau struktur sosial. Yang kedua, hubungan antar sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. Dan yang terakhir, fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Yang terakhir, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Ada 4. Yang pertama, peran sosial guru atau tenaga pendidik. Yang kedua, hakikat kepribadian guru atau tenaga pendidik. Yang ketiga, pengaruh kepribadian guru atau tenaga pendidikan terhadap fungsi sekolah atau lembaga pendidikan dalam sosialisasi murid atau peserta didik. Oke, selanjutnya tujuan dan manfaat mempelajari sosiologi pendidikan. Ada 3. Yang pertama, untuk memahami seberapa jauh guru dapat membina kegiatan sosial anak didiknya untuk mengembangkan kepribadian anak. Yang kedua, untuk menyelidiki faktor-faktor kekuatan masyarakat yang bisa stimulir pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak. Yang terakhir, untuk mengadakan integrasi kurikulum pendidikan dengan masyarakat sekitarnya, agar pendidikan mempunyai kegunaan praktis di dalam masyarakat sekitarnya. Yang terakhir, contoh pentingnya sosiologi pendidikan. Yang pertama, guru adalah seorang administrator, informator, konduktor, edukator, dan sebagainya yang harus berkelakuan menurut masyarakat. Contoh yang terakhir, anak dalam perkembangannya dipengaruhi oleh orang tua atau wali atau pendidikan informal, guru-guru atau pendidik formal, dan pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.